pengen berangkat haji misalkan contohnya, ya kita coba nih dengan cara begini taninya, di manajemen di apa, ternyata dengan tidak menjual aset pun bisa berangkat. Pak Odi gak mesti ke kebun 1 bulan sekali. Kami yang notabene udah ada jiwa dengan tanaman, tidak ketemu 1 hari seperti rindunya bukan main. Karena jangan sampai teknologi dihadirkan, begitu ada problem di sematnya menyalahkan teknologinya, karena dia tidak memahaminya. Kita kadang-kadang sesama petani sebetulnya berperang, tapi secara tidak langsung. Konsumen nyaman, petani tenang. Di kaki gunung Tangkuban Perahu, tersembunyi sebuah oasis hijau yang subur. Disinilah P4S Lembang Agri, sebuah pertanian organik membudidayakan berbagai jenis sayuran segar. Dengan tangan-tangan terampil dan cinta pada alam, mereka mengolah tanah menjadi ladang yang menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Lembang, tanah yang kaya akan kesejukan dan kesuburan, adalah rumah bagi para petani yang menjadikan bumi sebagai sahabat sejati. Perkenalkan, nama saya Dodi dari P4S Lembang Agri, Kampung Pengkolan, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya mulai bertani secara serius itu 2008. Ya latar belakang saya sendiri sih orang tua petani, kakek petani, ya keluarga dari keluarga petani. Sebelum masuk ke pertanian ini pernah kerja di perusahaan swasta multinasional ya. Saya di situ bekerja, ada karir juga, pernah mengajar di satu kampus. Ya latar belakangnya jauh dari sektor pertanian. Di karir mah sudah cukup untuk anak, istri, ya kantoran, kerja di depan monitor, ber-AC, sejuk gitu ya. Tapi dari kepuasan batin sendiri belum dapat gitu. Kadang semua jadi bingung ya. Harapan semuanya anaknya di kota udah bisa dibilang bangga kerja di kantor kan gitu ya. Kok malah dia milih kembali gitu. Ya kita coba jelaskan. Ya kita bergerak dari keluarga, pembuktian intinya apa cita-cita orang tua pengen berangkat haji misalkan contohnya. Ya kita coba nih dengan cara begini taninya, di manajemen di apa, ternyata dengan tidak menjual aset pun bisa berangkat. Melalui P4S Lembang Agri, para petani menemukan jalan baru. Ternyata petani ini tidak ada komunitasnya gitu. Di semua lini pun ada komunitas. Ya pengusaha pun sudah mereka banyak usaha, banyak duit, ada komunitasnya. Tapi begitu dilihat petani kok masing-masing udah mah kita paling dipandang rendah gitu ya. Kadang kita kalau masing-masing semakin tidak ada kekuatan. Nah dari situ saya coba bentuk organisasi lah, paling tidak perkumpulan kelompok tani. Jadi kelompok tani tauhid kalau saya sendiri, karena ya ada latar belakang juga hubungan dengan Darut Tauhid yang Agim, jadi namanya kelompok tani tauhid, saya ketuanya. Awalnya tidak dibentuk nama, yang penting mah ada perkumpulan, seminggu sekali pelatihan. Berjalan waktu ternyata dari balai pemerintah gitu ya, BBPP Lembang 2010 kehendus mungkin ya, aktivitas kita dilihat dari sana, oh ternyata ini layak jadi P4S, yang notabene kami tidak tahu apa ada lembaga seperti itu. Akhirnya saya menjadi pengelola, pengurus dan pemilik P4S Lembang Agri, tempat pala belajarnya baik petani, istilahnya petani sekitar, mau anak-anak sekolah, mahasiswa, semuanya petani dari manapun bisa belajar di tempat kami. Di Desa Cikidang ini banyak kelompok-kelompok yang notabene si kelompok-kelompoknya masing-masing gitu. Muncul dengan penyuluh, kita berinisiasi menjadi Gapoktan. Nah Gapoktan ini adalah gabungan kelompok tani, dipilih di desa dengan semua kelompok dan perwakilan dari masyarakat melalui pemerintahan juga. Secara aklamasi saya ditunjuk jadi ketua Gapoktan. Nah kalau kita di kelompok tani ya, kelompok tani ada 8, rata-rata ya 30 orang, hampir 240-an kalau yang ditulisan 245. Secara kelembagaan yang tercatat kita di Gapoktan Lembang Agri. Tapi berjalan waktu ternyata dari kepenyuluhan ada nambah lagi kelompok-kelompoknya gitu. Ya kurang lebih ada yang terlibat secara ini sampai 1000-an gitu ya. Kalau saya sendiri secara pribadi saya sendiri punya karyawan kebun ya perempuan 8, laki-laki 3, ada juga tim packing house beda lagi laki-laki dan perempuan. Kalau kita jalan ekspor itu totalnya 37. Namun, perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah. Tantangan datang dari harga pasar yang tidak stabil dan persaingan yang ketat.
Kalau penjualan kita sebetulnya masih B2B. Jadi bisnis to bisnis secara offline berlangganan dengan perusahaan. Kalau berbicara ada peluang, misalkan nih ada mitra, begitu ngajak kerjasama komoditas yang lain yang notabene cocok untuk di tempat kita selalu terbuka. Karena kita terciptanya produk-produk baru ini seperti ini tanam tomat bib dulunya emang tidak ada di sini. Cuman tercipta oleh pasar yang datang. Pak bisa nanam paprika nggak? Bisa nanam tomat bib nggak? Kan gitu ceritanya. Brokoli pun komoditas brokoli itu kita pelopornya. Jadi di dua desa ini dulu sampai tercipta sekarang brokoli yang banyak itu awalnya dari kelompok. Bukan hal yang mudah untuk meninggalkan kebiasaan lama. Para petani harus belajar dari awal tentang teknologi, cara menjual hasil tani secara langsung, hingga memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, kita sudah coba bikin online juga. Waktu awal COVID kita bikin jualsayuran.com. Begitu masa COVID, apalagi Bandung lockdown, kita orderan lumayan dari sini. Kita bisa kirim omset lumayan. Istilah kata lockdownnya dibuka lagi kan. Kembali lagi ke offline, ke tempat ya pasar gitu. Kita orderan hilang lagi gitu. Jadi begitu mengamatin kita ternyata budaya masyarakat kita itu masih cenderung di sayuran ya khususnya masih cenderung di offline gitu. Menurut analisis kita nih. Sebuah langkah besar tetapi penuh tantangan. Dibilang hal baru itu mereka kan kadang ada yang menonton tapi tidak menanyakan. Kadang keengganan atau keseganan gitu. Kita begitu awal mengorganisir, menciptakan model baru, bisnis baru gitu ya. Antusias sekali. Begitu kita bercerita presentasi, Pak, saya tertarik begini, tapi saya masih begini. Saya masih ada ini. Saya masih ada ketergantungan begini ke pihak lain. Di level saya dan kegiatan sama apapun sama dengan mereka yang akan kita ajak. Mereka bertani di kebun nyangkul ya saya juga harus nyangkul. Mereka paling tidak jarinya ini kotor saya ikut kotor. Di situ jadi akhirnya begitu ada problem pun problem bersama, bukan problem mereka tapi problem saya juga. Mereka juga belajar tentang greenhouse, sebuah inovasi yang memungkinkan mereka mengendalikan lingkungan tumbuh tanaman sehingga hasil panen lebih berkualitas dan konsisten sepanjang tahun. Dari sisi biaya kita ada tahapan, ada yang modelnya sederhana di petani sudah kita terapkan, itu bisa dibilang terjangkau oleh petani biasa. Jadi 150.000 per meter persegi. Ini kita yang di bangunan ini yang bambu, ini sama ini 150.000 per meter persegi. Biayanya gitu ya dari total sampai ke sistem. Ada lagi yang misalkan aspan model gini ini bisa 300.000 per meter persegi. Yang model canggih yang di sana itu 700 meter persegi hitungannya. Hasil ke produktivitasnya ya wajar dengan nilai investasi lah. Tak hanya itu, P4S Lembang Agri juga memperkenalkan IoT atau Internet of Things dalam pertanian. Melalui sensor-sensor yang terpasang di lahan dan greenhouse, petani dapat memantau kondisi tanah, suhu, kelembaban, dan kebutuhan air tanaman secara real time. Pertama dari penyiraman ya udah jelas lah penyiraman beda jauh. Kalau manual kan bisa menghabiskan berapa jam gitu. Kalau otomatis kan tinggal kita mengecek di dalam greenhouse aja gitu. Lebih menghemat waktu lah. Jadi intinya yang harus smart itu smart farmernya dulu menyikapi yang smart farming. Karena jangan sampai teknologi dihadirkan, begitu ada problem di smartnya menyalahkan teknologinya. Karena dia tidak memahaminya. Jadi secanggih-canggihnya alat tetap yang operatornya atau si petani harus lebih cerdas lagi. Kalau bercerita ke belakang, apa yang diimpikan saya seperti ini itu seperti orang gila kan. Saya bercerita juga ke mitra seperti Bank Indonesia dulu. Konsep saya adalah cerita 2016 air harus sudah nyampe ke lahan. Pipanisasi semuanya dibangun. Sumur bor sudah, buktinya ini air sudah nyampe ke lahan. Cerita selanjutnya sekarang ke depan air nyampe ke pohon. Inilah air yang nyampe ke pohon. Jadi teknologi itu tidak bisa loncat. Yang menjadi harapan besar kami adalah bagaimana adanya peningkatan pendapatan yang berkali-kali lipat dengan dihasilkannya teknologi. Seperti cerita orang di luar gitu kan ya. Teknologi itu harapannya bisa menambah beberapa kali lipat isi dompet. Kami tidak berharap pekerjaannya menjadi ringan, nggak apa-apa.
kami yang notabene udah ada jiwa dengan tanaman, tidak ketemu satu hari seperti rindunya bukan main. Gak bisa, karena udah sejiwa. Nyiram dari HP pun masih penasaran kalau gak ketemu, kan gitu. Teman-teman yang notabene manual, satu pohon itu paling rata-rata yang kemarin masih dalam pembelajaran mungkin ya, di kelompok kita baru 500 gram. Kalau udah levelnya advance dengan teknologi itu bisa 1.500 gram atau 1,5 kilo. Tapi yang smart farming yang kita, yang di sana, yang di sini, masa panennya ini udah dibilang 12 bulan. Potensinya satu pohon bisa 5 kilogram. Itu sudah 10 kali lipat. Ya, analisisnya di situ. Jumlah petani milenial turun dibandingkan generasi saya, misalkan cuma ada 20%. Tidak masalah. Asalkan hadirkan teknologi yang meningkat bisa 1000% misalkan. Kan produktivitas masih tetap kejaga. Ini harus sinergi dua sisi. Jangan sampai kita berpikirnya kuantitas jumlah petani untuk mempertahankan produktivitas. Tapi teknologinya, smart farmingnya misalkan tidak beriringan. Nanti mereka jenuh dengan pendapatannya yang di bawah tapi banyakan. Akhirnya lari lagi ke komunitasnya masing-masing. Untuk memastikan pasar yang stabil dan harga yang adil, P4S Lembang Agri juga menerapkan sistem kontrak farming. Mereka menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk restoran, supermarket, dan eksportir untuk memasok sayuran organik secara teratur. Dengan demikian, petani memiliki kepastian pasar dan harga, sehingga mereka dapat fokus pada peningkatan kualitas produksi. Yang grade A kita lanjut proses packaging. Yang pertama itu kalau untuk supermarket kita di wrapping terus dikasih label. Kalau untuk Pizza Hut itu kita langsung pakai plastik tapi ditulis kode outlet. Kita menciptakan sistem yang baru, model baru bisnisnya. Jadi petani sudah dari awal nanam situ udah punya harga. Udah kontrak lah, istilah kontrak farming. Ini kan suatu model baru yang cita-cita saya secara pribadi ini adalah sistem pertanian yang lebih aman bagi petani. Konsumen nyaman, petani tenang. Sebetulnya kearifan lokal dan kesetimbangan alam ini sudah sempurna gitu ya. Artinya saya coba bagaimana biar secara alamiah bekerja gitu ya. Dengan pertanian organik, mulai dari pupuk kandang kita organik. Pembikinan pupuk organik cair kita bikin sendiri, diaplikasikan ke lahan dengan konsep kalau ada hewan di sana seperti cacing itu pekerja gratis kan, pekerja gratis yang tiap detik nyangkul sehingga tanahnya gembur, ada respirasi oksigen bisa masuk ke tanah. Ini udah 3 tahun gak dicangkul di sini. Kalau digali cacingnya banyak. Kita udah menurunkan pupuk kimia bisa dibilang tinggal 30% lagi. Nah, apakah ini secara massal gampang ke petani? Kita bertahap. Masih ada yang secara kimiawi tapi dampaknya sudah mulai terasa. Produktivitas turun, penyakit yang ada pun susah dikendalikan gitu. Kita juga seperti kerjasama dengan restoran, itu kan yang dikedepankan adalah keamanan konsumsi, keamanan pangan. Itu yang memahami hal itu level manajemen restoran. Tapi ironis juga, kadang di supermarket, konsumen kota, kadang melihatnya masih tampilan visual. Saya pengen sehat tapi pengen glowing. Ya maaf, bukan tidak berarti yang glowing tidak sehat. Kami kasih peluang. Jadi begitu proses kita kimianya dikurangin, barangnya agak jelek, konsumen juga turut mendukung beli dulu. Sambil kita bertahap, dua sisi. Tempat ini menjadi simbol transformasi pertanian modern yang membawa kesejahteraan bagi petani, kebanggaan bagi Indonesia, dan tetap menjaga keselarasan dengan alam. Secara kasat mata mungkin bisa dilihat secara fisiknya ya. Kalau dilihat dari bangunan rumah, cerita dari 2008, 2009 dulu itu ya bambu, kadang setengah kayu kan gitu. Motor ke desa juga susah. Kalau sekarang mungkin yang namanya mobil mewah sekelas Rubicon ada yang di petani, kendaraan-kendaraan ya bisa berseliweran lah. Yang tingkat pendidikan pun di teman-teman petani alhamdulillah banyak yang jadi mahasiswa. Dan sampai kuliah pun yang ada yang nyampe ke luar negeri dari keluarga petani. Adanya peningkatan kesejahteraan. Mereka sadar keberhasilan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Kita mulai adaptif teknologi, punya generasi paling tidak ke anak kita wariskan sistem
pertanian yang bisa dibilang lebih membuat mereka optimis. Kita pasar ini seperti tidak ada yang ngatur. Kita kadang-kadang sesama petani sebetulnya berperang tapi secara tidak langsung. Yang membuat harga hancur sebetulnya kita-kita juga yang tidak ada koordinasi di dalam produksi. Tidak akan berubah nasib suatu kaum selain yang merubah kaumnya itu sendiri. Ya mari kita bersatu, petani seluruh Indonesia paling tidak kita bersatu dalam suatu komunitas yang notabene bisa dibilang menciptakan sistem yang lebih kita bangun sendiri gitu. P4S Lembang Agri adalah bukti bahwa inovasi dan semangat bekerja sama bisa membawa perubahan besar. Dari desa kecil di Lembang, mereka mengirim pesan. Hasil bumi Indonesia punya kualitas terbaik, dan petani kita adalah pahlawan di balik setiap sajian.